empat hal tadi, who, what, how, dan why-nya. Kalau sudah, kita pilih mana sih empat yang empat ini tadi yang terpengaruh, yang paling berpengaruh yang mana? Pilih 2 atau 3 boleh. Jadi kita dari 4 ini kita pilih minimal 2. Jadi boleh 2, boleh 3. Apakah itu nanti ternyata who dan why-nya, atau what dan how-nya, atau ternyata who, what, dan why gitu misalnya. Nah kemudian setelah tahu atau kita tentukan yang paling berpengaruh itu yang mana, kita lihat di overview dari buku ini. Di sini ada kolom-kolom gitu. Kita lihat di komponen MP yang terpengaruh di sini. Ada what, why, how, why, what, why gitu ya. Terus, nah tadi yang kita udah pilih what dan why misalnya. Oh, what dan why itu ada di model yang mana aja? Ada di nomor 1, ada di nomor 3. Terus kita cari lagi. Ada di nomor 10, ada di nomor 5 misalnya. Itu kita catat nomor-nomornya. Katakanlah ada 10 model yang what dan why-nya berpengaruh. Terus 10 ini baru kita pelajari. Ada di depan semua modelnya. Kita baca, kita pelajari 10 itu. Baru kemudian kita tentukan satu aja yang akan kita pilih menjadi model bisnis kita. Jelas? Jadi nggak langsung 55 kalian pelajari semua gitu kan, mabuk nanti 55. Jadi kita kerucutkan dulu dari segitiga tadi mana yang berpengaruh, baru kemudian kita pelajari, misal ada 8 atau 10 gitu. Kemudian baru kita tentukan 1 gitu. Sampai di situ sudah jelas. Kalau sudah dapat modelnya, berarti kita akan mengaplikasikan model tadi ke bisnis kita di perusahaan yang nantinya kalian dapatkan, gitu ya, diaplikasikan di situ. Yang nantinya kemudian kalian bikin rencana bisnisnya berdasarkan model bisnis yang ada di sini. Sudah dapat model bisnis, sekarang kita buat strategi-strateginya dari model bisnis tadi. Nah, kita pakai buku ini untuk format business plan. Ini bagian belakang. Jadi depannya ini entrepreneurship, tapi di belakangnya ada business plan. Separuh dari buku ini isinya format business plan. Mulai ini sampai belakang itu isinya business plan. Jadi kemudian kita terangkan per bagian step by step mengikuti buku ini. Misalnya masuk di misi gitu ya, mana ada di sini juga. Nah, setiap chapter yang ada di sini itu ada checklistnya. Kalau misalnya kita masuk ke strategi marketing gitu, apa saja yang kita butuhkan datanya itu udah ada disiapkan di sini. Pertanyaan-pertanyaan apa yang harus kita jawab untuk bisa membuat suatu strategi marketing itu dia udah siapkan di sini. Tinggal kita jawab aja, kita cari jawabannya di perusahaan, kemudian kita jadikan satu menjadi satu strategi marketing.
Jadi buku ini banyak membantu. Misalnya di sini pertanyaan mengenai kompetitor, itu dia bikin kompetitor analisisnya. Caranya gimana sih kita menganalisa kompetitor kita? Itu sudah dibuatkan caranya. Tinggal kita nyontoh aja dari buku ini. Gitu. Jadi sampai terakhir nanti kita pakai buku ini. Paham kenapa pakai dua buku? Yang ini menentukan model bisnisnya, yang ini untuk format bisnis plan-nya. Gitu. Jadi ada dua bukunya. Yang satu buku Entrepreneurship karangan Peggy Larvin, yang ini Oliver Desmond. Ada e-booknya juga yang ini. Kalau yang ini belum tahu saya ada e-booknya apa enggak, kalian cari aja. Ada e-booknya. Nanti tanya sama Mbak Olivia, ya. Ini sudah absen semua. Ini rasa berapa orang? 65. Lebih sedikit dibanding yang lain 75. Dikitnya yang lain itu semua 75 gitu. Nah ini tadi yang untuk RPP-nya, dosen yang mengajar mata kuliah ini saya, Bu Siwi, Pak Aris, Pak John, kemudian Bu Nabila. Ini akan masuk di kelas. Nah, metodenya gimana? Mulai minggu kedua kalian ada presentasi. Yang satu materi, yang satu case. Jadi dua kelompok per pertemuan. Nanti kita bagi menjadi 12 kelompok. Jadi kalau masuk di pertemuan kedua, ini nanti kita menggunakan chapter 1 dan 2. Sini. Chapter 1 dan 2 minggu depan. Jadi yang kelompok 1 itu presentasi materi, kelompok 2 case di perusahaannya. Yang lain gimana? Tetap mengumpulkan. Ya. Kalau yang presentasi pakai PPT, yang lain buat aja atau PDF. Nah, kenapa kok tiap pertemuan harus mengumpulkan? Soalnya kalau kalian nggak mengumpulkan tiap pertemuan, nanti pertemuan ke-12 baru bikin, pusing. Datanya banyak banget. Ya. Jadi ini sudah harus bisa menentukan model bisnisnya yang kita pakai apa di pertemuan kedua nanti. Ada beberapa tahapan yang tadi saya jelaskan seperti di segitiga ajaib, itu kalian terapkan di sini. Kemudian ini nanti masuk chapter 3 dari buku Desmond. Nah, pertemuan 4 ini kita masuk menggunakan buku yang Levin gitu ya, mengenai format bisnis plan, SWOT dan lain sebagainya. Kalau misalnya nggak ada materinya di buku ini, kalian cari di buku yang lain boleh. Jadi ini sampai nanti di finansial gitu. Ini mungkin ada yang harus saya ubah, finansialnya di belakang kayaknya. Ini untuk RPP-nya nanti saya kasih yang baru. Ini ada perubahan. Penilaiannya bagaimana? Untuk penilaian itu ada keaktifan mahasiswa di kelas, proyek, tugas mandiri dan kelompok, dan UTS.
Nah, tentunya nanti ada yang namanya peer evaluation group. Jadi setiap orang menilai teman lainnya dalam satu grup. Jadi bisa jadi pas penilaian gitu tanya-tanya, kok nilai saya beda sendiri sama teman satu kelompok. Nah, mestinya introspeksi dirinya sendiri. Kenapa kok berbeda sama teman yang lainnya? Kontribusinya bagaimana pada saat membuat tugas kelompok? Jadi nanti harus sama ya kontribusinya. Kalau kalian pengen nilainya sama, kalau janjian mengerjakan ya datang terus. Itu aturan mainnya. Kemudian untuk absen, misal ada kegiatan atau sakit, maksimal 2 minggu setelah sakit sudah harus dapat tanda tangan dosennya. Jangan nunggu kena tilang dulu pada minggu ke-14 baru minta tanda tangan sakit minggu pertama gitu. Bingung kan dosennya? Udah berapa minggu lupa juga waktu itu beneran sakit apa enggak gitu ya. Jadi kalau minggu pertama nggak masuk, ya mintanya minggu ketiga maksimal. Nanti bisa melalui asdos, suratnya dititipkan aja nggak apa-apa. Oke, saya saat ini telah berinovasi dalam model bisnis mereka dan bukan hanya teknologi mereka,
Ambil contoh perusahaan seperti Google, Amazon, atau eBay, algoritma yang hebat. Ya, tetapi model bisnis bukan hanya teknologi yang bertanggung jawab atas kesuksesan mereka. Jadi, apa sebenarnya inovasi model bisnis itu? Model bisnis memberikan jawaban atas 4 pertanyaan. Siapa target pelanggan Anda? Apa yang Anda tawarkan kepada pelanggan? Bagaimana Anda menciptakan proposisi nilai? Dan bagaimana Anda menghasilkan pendapatan? Dan inovasi model bisnis mengubah setidaknya 2 dari 4 dimensi ini. Dalam penelitian kami telah mengamati semua inovasi model bisnis utama dalam 50 tahun terakhir. Semuanya telah merevolusi satu atau beberapa industri. Misalnya, IKEA telah mengubah cara kita membeli furnitur. TomTom telah mengubah bisnis navigasi. Atau eBay telah mengubah dunia perdagangan. Namun, hanya 10% dari inovasi model bisnis ini yang baru dan memperkenalkan pola model bisnis baru. 90% lainnya hanya mengadaptasi, menyempurnakan, atau menggabungkan pola-pola ini. Misalnya, perusahaan inovatif seringkali menerapkan peniruan kreatif. Mereka bertanya pada diri sendiri, bagaimana inovasi model bisnis dari industri lain dapat merevolusi industri kita sendiri. Secara keseluruhan, kami telah mengidentifikasi 55 pola model bisnis yang bertanggung jawab atas semua inovasi model bisnis. Misalnya, tarif tetap, supermarket, sewa daripada membeli, penjualan berdasarkan pengalaman, e-commerce, atau pola pisau cukur dan silet. Mari kita lihat yang satu ini. Sejak 1904, dia telah memberikan pisau cukur secara cuma-cuma, tetapi menjual siletnya dengan harga yang sangat tinggi. Nespresso secara kreatif meniru pola ini, menjual mesin kopi murah dan kopi mahal, serta merevolusi industri kopi. Dan banyak perusahaan lain juga menerapkan pola silet dan pisau. Ingat iTunes milik Apple, Kindle milik Amazon, atau printer inkjet milik Hewlett Packard? Sekarang, apa yang harus Anda lakukan untuk menginovasi model bisnis Anda? Kami menyarankan Anda untuk mengikuti 4 langkah: inisiasi, ideasi, integrasi, dan implementasi. Selama inisiasi, Anda menganalisis model bisnis Anda saat ini. Sekali lagi, siapa target pelanggan Anda? Apa yang Anda tawarkan kepada pelanggan? Bagaimana Anda menciptakan proposisi nilai? Dan bagaimana Anda menghasilkan pendapatan? Selama ideasi, Anda menghadapi model bisnis ini dengan 55 pola inovasi model bisnis dan mengembangkan model baru. Bagaimana Nespresso menjalankan bisnis Anda? Atau apakah ada kecocokan antara produk Anda dan pola penjualan pengalaman? Tentang asumsi dasar Anda dan logika dominan industri Anda. Namun, jangan mencoba menemukan kembali hal yang sudah ada. Sebaliknya, gunakan analogi dan belajar dari industri lain. Selama integrasi, Anda perlu memeriksa konsistensi model bisnis. Ini adalah pekerjaan detail penting di mana Anda memeriksa keempat pertanyaan mengenai kesesuaian organisasi. Akhirnya, selama implementasi, saatnya untuk membangunkan monster itu. Namun berhati-hatilah, dalam siklus iteratif, Anda merancang model bisnis, membangun percontohan, menguji percontohan, dan kembali ke fase desain. Penting untuk tidak hanya memperoleh data kualitatif dan kuantitatif untuk memverifikasi atau memasukkan asumsi Anda tentang model bisnis baru Anda, tetapi juga untuk tidak melupakan faktor-faktor lunak inovasi. Berkat perilaku manajemen yang salah dan penolakan organisasi, lebih dari 70% dari semua inisiatif perubahan gagal. Oleh karena itu, ingatlah beberapa aturan. Pertama, terapkan hanya satu model bisnis pada satu waktu. Kedua, komunikasikan model bisnis baru dan
Berpikirlah besar dan berpikirlah berbeda. Steve Jobs melakukannya, jadi mengapa Anda tidak bisa? Setelah tadi kalian melihat videonya, sudah dapat gambaran apa yang harus dilakukan? Sudah jelas langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi yang paling utama tadi pada fase initiation ya, harus betul-betul melihat, menganalisa dari semua data. Terus setelah itu apa? Setelah initiation, kemudian integration dan implementation. Dan tadi dikatakan kalau membuat model bisnis ini, merubah model bisnis, tidak bisa melihatnya dalam jangka pendek. Jadi pada saat kalian nanti membuat perencanaan atau prediksi gitu ya, itu nggak bisa cuma di bawah 5 tahun, ya minimal 10 tahun lah bikin prediksinya. Kemudian di ALK sama anggaran kan sudah diajari ya cara bikinnya. Kemudian melihat apakah proyek ini berhasil atau tidak gitu ya, perubahan model bisnis ini berhasil atau tidak gitu. Itu menggunakan apa kemarin? ALK. Ada kan kemarin? Sudah. Berarti sudah tahu harusnya. Ini jadi perencanaan bisnis ini implementasi dari semua mata kuliah yang sudah kalian peroleh dari semester 1 sampai kemarin. Jadi nanti dibuka lagi bukunya gitu. Nah kalau kalian cuma bikin misalnya 5 tahun, sedangkan payback periodnya itu 8 atau 9 tahun. Pada waktu kalian bikin prediksi cuma 5 tahun, pasti nanti NPV-nya hasilnya gimana? Negatif ya. Soalnya kan payback-nya 9 tahun, tapi kalian bikin prediksinya cuma 5 tahun, NPV-nya selama 5 tahun ya jelas negatif. Kalau negatif, rekomendasinya gimana? Model bisnisnya nggak cocok ini buat perusahaan. Padahal tadi sudah dijelaskan kalau model bisnis ini nggak bisa dihitung atau diukur dalam jangka waktu yang pendek. Jadi minimal bikin 10 tahun. Tapi misalnya payback periodnya itu 50 tahun, nah ini pasti nggak bisa nih, terlalu lama. Perusahaan nggak akan bisa menunggu balik modal selama 50 tahun ya. Jadi coba dibikin maksimalnya 10 tahun. Kemudian asumsi-asumsinya gitu. Nah tadi juga udah dijelaskan di video bahwa datanya itu harus akurat dan lengkap gitu ya, supaya tidak hanya mengikuti asumsi-asumsi aja. Asumsi boleh untuk hal-hal yang memang kita nggak bisa dapat datanya, itu kita asumsikan. Tapi kalau semuanya asumsi, ya nanti hasilnya juga asumsi gitu. Sukses atau tidaknya nggak jelas, karena semuanya berdasarkan asumsi. Ada pertanyaan sampai di sini? Iya. Iya.
Iya. terkait cash itu berarti dari perusahaan yang sudah Hmm. itu lalu Dianalisa sesuai dengan materi pada chapter itu. Jadi misalnya chapter minggu depan misalnya itu ada di chapter 1 dan 2 dari buku ini. Berarti tadi kan kalian bikin yang segitiga tadi, kemudian menganalisa punya siapa target market Anda gitu ya. Jadi dilihat di perusahaan tadi target marketnya siapa gitu. Kemudian what-nya, apa yang Anda tawarkan kepada konsumen, kalian cari di perusahaan tadi. What-nya itu dijawab. Kemudian how-nya kalian cari juga di perusahaan seperti itu. Kemudian sampai kemudian kalian lihat yang paling terpengaruh itu apa dari empat tadi. Kenapa seperti itu dijawab. Kemudian lihat di overview-nya yang ada di buku ini, ada di nomor berapa aja, model bisnis apa saja, gitu ya. Dilihat di RPP-nya nanti segera saya betulkan, ini ada yang masih salah. Sudah jelas? Nah. Jadi semuanya tetap mengerjakan sesuai dengan yang chapter tadi. Soalnya kalau kalian miss yang minggu kedua ngerjakan, minggu ketiga banyak banget yang harus dikerjakan ya kan. Analisanya itu yang lama, karena kalian harus baca dulu perusahaannya, kemudian satu persatu disusun gitu dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, untuk yang terakhir gimana? Laporan akhir adalah kumpulan semua yang sudah kalian buat dari minggu kedua sampai minggu terakhir ya. Tentunya nanti mungkin kalian tata ulang supaya bagus formatnya. Dan kemudian yang di executive summary itu kalau bisa, bukan kalau bisa, harus bisa ya. Kalian masukkan model bisnis yang sudah kalian tentukan itu tadi. Itu masuk di executive summary-nya aja. Jadi jelas kenapa kok milih model bisnis yang ini, kemudian runtutannya ke format yang ini, yang di buku ini. Gitu. Untuk e-booknya yang ini udah bisa di-download. Sudah. Nah, udah.
Jadi minggu depan itu masuk. Oke, jadi kita masuk di masuk di sini ya, minggu depan 1 dan 2. Nah, di buku ini sudah ada semua 55 model bisnis. On affiliation ID2, jadi kita pilih nanti 1 di antara 55 yang ada di sini. Tadi kalau di video kalian juga sudah lihat bagaimana Nescafe itu juga menggunakan model bisnis yang ada di sini. Kemudian dia adopsi dari razor and blade yang ada di sini. Ini dia adopsi dari model bisnisnya razor and blade untuk apa tadi namanya Nespresso ya, yang pakai mesin kemudian dijual kapsul-kapsul itu yang dimasukkan. Nah mungkin mesinnya itu nggak terlalu mahal dia jualnya, sama dengan sistemnya di razor and blade dia kan jual pisau cukur itu. Nah harganya murah tapi yang mahal blade-nya, pisaunya. Nah sama seperti ini dia jual mesinnya nggak terlalu mahal juga. Kalau kita lihat itu kan ada yang 1 juta ya. Sedangkan kalau kita beli atau kita lihat yang buat kafe-kafe itu kan harganya bisa puluhan juta. Nah dia jual alatnya murah tapi kapsulnya yang harganya ya lumayan. Per kapsulnya itu berapa ya? Tergantung kayaknya, tergantung rasanya sama apa kopinya. Kemudian printer juga demikian. Nah, ini beberapa jadi kayak nah ini yang tadi kalian lakukan pada model business innovation untuk initiation-nya sudah dijelaskan di video. Kalau mau jelasnya nanti diulang-ulang videonya lagi boleh supaya jelas. Ini gimana caranya melakukan who, what, dan why-nya itu ada di buku ini juga, kalian bisa baca. Nah buku ini enaknya dia ngasih contoh langsung ke perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan. Caranya dia menentukan seperti apa itu ada di sini contoh-contohnya. IKEA aja menggunakan model bisnis yang ada di sini, di mana dia caranya menjual produknya itu juga dijelaskan. Nanti chapter 2. Tinggal nanti kalian download bukunya aja. Untuk bukunya Lembing ini belum ada e-booknya mungkin ya, tapi ini dulu sempat di scan, buku yang ini sempat di scan oleh almarhum Media. Jadi ini beliau yang scan, alhamdulillah. Pada waktu itu sebelum COVID, jadi beliau meninggal pada saat COVID. Nah, isi dari bukunya Lembing, kalau kalian lihat di sini, isi dari bisnis plan itu apa saja ini sudah ada di sini. Kemudian kita bisa lihat step by stepnya. Executive summary, biasanya executive summary ini dilakukan terakhir ya. Jadi dia memang pertama, tapi dia summary. Jadi kalau udah dikerjakan sampai langkah yang terakhir, baru kita ringkas, kita masukkan di executive summary.
Tapi kalau visi misi tetap dikerjakan di awal ya. Nah, setiap bagian itu selalu ada checklistnya. Seperti di sini, kalau executive summary itu terdiri dari apa aja yang kita masukkan dalam tulisan executive summary itu harus ada apa aja. Ini sudah ada checklistnya. Kalau nggak ada panduannya seperti ini kan kalian bingung ya, mau masukkan apa aja nih di sini, terus ngarang-ngarang. Nah, ini udah ada yang siapin. Kemudian mission statement juga demikian. Di sini sudah ada checklistnya juga. Tinggal kita cari aja what is the purpose of your business. Nah, cari di perusahaan tadi produk sama jasanya apa yang ditawarkan, kemudian filosofi manajemennya apa. Tapi karena ini perusahaannya sudah ada, ya kalau visi misi ya sudah ada lah pasti di situ. Kalau perusahaan baru kita cari sendiri. Nah, kemudian bisnis environment-nya, nah, tinggal lihat di sini. Ada national trend, terus industri, informasi industrinya, di sini ada komunitas. Nah, tinggal jawab aja pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, maka kalian sudah bisa bikin bisnis environment bagian yang ada di sini. Jadi ikuti aja step by step yang di sini. Apalagi sekarang udah ada AI gitu ya, gampang kan bacakannya. Tapi kan AI perlu prompt, ya. Nah, promptnya itu kalian bisa ambil yang ada di checklist ini, disesuaikan dengan perusahaan-perusahaannya. Soalnya saya nggak yakin kalau sekalian cari datanya sendiri, ya udah saya bilang aja yang mau pakai AI boleh, tapi promptnya harus benar. Terus nanti ditata lagi ya bahasanya, jangan 100% pakai AI. Jangan-jangan nanti kalian bikinkan bisnis plan untuk perusahaan Telkom, udah jadi, tapi nggak mengikuti langkah-langkah yang ada di sini. Paham? Boleh menggunakan alat, tapi kalian harus tahu cara menggunakannya, kemudian cara analisanya. Karena nanti kalau waktu kalian kerja kan nggak bisa cuma mengandalkan alat aja ya. Yang penting adalah bagaimana Anda membuat strategi atau menganalisa sesuatu. Itu yang dibutuhkan kita sebagai manusia. Kalau alat hanya membantu aja. Semua udah ada di sini ya. Sampai di keuangan juga. Nanti keuangan yang 10 tahun. Ini ada projected financial statement-nya. Ini juga ada checklist-checklistnya. Ini baca, tinggal ngisi. Tapi ngisinya dari mana gitu? Kalau kita buat projected berarti kan harus ada data sebelumnya. Nah, data sebelumnya lihat di data perusahaan. Di prospektusnya itu biasanya ada, atau di data tiap tahunnya. Kita tarik 5 tahun ke belakang, kemudian kita asumsikan dengan model bisnis yang baru itu bagaimana, baru kita bikin prediksi yang baru ini.
Nah, setiap strategi itu kan nanti kita hitung. Karena kenapa kok keuangan itu terakhir dilakukan? Karena apa? Karena semuanya itu harus bisa diukur gitu. Kan bisa aja kita bilang secara marketing gitu hasilnya bagus, tapi bagus itu seperti apa? Kita tidak menjelaskan. Kalau secara kualitatif mungkin bisa bagus gitu, tapi kuantitatifnya berapa peningkatannya, berapa pertumbuhannya, itu masuk di financial statement-nya gitu. Jadi waktu kalian bikin strategi itu pasti membutuhkan biaya, nggak mungkin kan strategi SDM, SDM kan nggak berhubungan dengan keuangan gitu, nggak bisa. Semuanya pasti dihitung dengan uang, karena perusahaan pasti tujuannya adalah peningkatan value ya. Nah value-nya itu apa? Ya uang. Jadi semua dihitung dengan uang di sini. Kita mau meningkatkan SDM peningkatannya butuh uang apa enggak? Ya, berarti ada biaya di situ. Misalnya biaya pelatihan. Nah, biaya pelatihan harapannya apa, gitu kan? Ada peningkatan di mana? Atau dia hanya sekedar biaya dulu? Strateginya seperti apa? Itu masuk di keuangannya. Dia butuh uang berapa nih untuk pelatihan, berapa orang gitu. Itu kan ditulis di strategi SDM-nya. Tapi di keuangannya harus muncul. Jadi waktu kalian bikin di strategi SDM-nya, masukkan juga berapa biaya yang dikeluarkan. Nanti di keuangannya muncul lagi. Atau mau langsung paralel dua juga nggak apa-apa. Jadi kalian melakukan strategi yang satu, di keuangannya juga dikerjakan. Jadi langsung masuk gitu. Pemasaran juga demikian. Kan nggak bisa kita misalnya pemasaran untuk meningkatkan apa sih pemasaran? Tujuannya untuk meningkatkan penjualan kan? Atau cuma untuk branding aja misalnya. Branding tapi nanti kan jangka panjangnya kita ingin penjualannya meningkat, nilai perusahaan meningkat gitu. Nah, strategi pemasarannya apa? Itu kan kalian breakdown. Nah, butuh uang nggak sih ini? Apa cuma strategi aja? Nggak bisa kan? Misalnya mau sponsor untuk suatu event, tujuannya apa? Sponsor itu untuk meningkatkan penjualan juga pada akhirnya. Nah, sponsor itu perlu biaya enggak? Nah, berarti harus masuk biayanya di tengah gitu. Jadi semuanya ini nanti harus tertulis di masing-masing strategi, tapi yang terakhir juga muncul di bagian keuangan. Paham? Jadi semuanya nanti terintegrasi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Yang mau ditanyakan silakan. Oh ya, tadi belum kenalan asdosnya, silakan Mbak kenalan dulu. Ya, pagi semua. Mungkin kalian juga belum kenal aku ya. Aku Ariel, angkatan 23. Di sini mungkin angkatan 23 ada 2 orang ya, tapi mungkin nggak masuk tadi atau nggak ada ya, nggak masuk ya. Oke, jadi karena angkatan 24 semua dan kalian juga baru pertama kali kenal aku Ariel, yang paling tinggi sendiri. Jadi kalau kalian kenal aku di jalan, sapa aja, apa ya? Oke.
buat ya. Yang pertama buat PPT review materi bab itu ya. Terus yang kedua adalah PPT review perusahaan case-nya. Terus yang ketiga sama buat makalah PDF-nya ya. Udah ya, ketiga. Habis itu apa ya? Oh iya, kalau kalian itu ada izin, kalian ada izin kelas, kalian tuh jangan lupa ngabarin itu maksimal 2 minggu setelah kelas ya. Jangan lebih dari 2 minggu supaya enak juga ngabarin dosen. Kalau kalian aktif, jangan lupa angkat tangan, sebut nama sama NIM ya, karena aku juga baru kenal kalian juga baru kenal aku kan ya. Jadi biar enak kita sebut dengan lengkap ya. Terus habis itu apa ya? Apa ada yang mau tanyain ya? Oh iya, jadi kalau presenter PPT aja, kalau PDF itu yang buat non presenter nanti lewat G-Drive. Pengumumannya lewat G-Drive ya, nanti aku bagiin di kelas. Oh, kalau untuk datanya nanti pakai annual report 5 tahun sebelumnya ya, jadi 2020 sampai 2025. Nanti proyeksinya 10 tahun ke depan ya, dari 2026 sampai 2036. Gitu. Oke, apa ada pertanyaan lagi? Iya. Iya, makanya 2020 sampai 2025. Iya, 5 tahun terakhir. Oke ya, sekian soal dari perkenalan aku. Salam kenal semuanya. Terima kasih Mbak Adiana. Kalau sama saya udah kenal apa belum? Siap bosan ya? Jadi saya satu. Sekarang berapa Bapak? 5. Alhamdulillah. Kurang berapa semester lagi? 2 atau 3? 2. Sudah jelas semuanya untuk materi minggu depan dan seterusnya, tugasnya sudah jelas. Jadi jangan sampai misalnya nanti udah menentukan bisnis model navigator, pas masuk ke bisnis plan-nya beda lagi. Ya, MPK. harus tetap menggunakan model bisnis yang sudah ditentukan. Kadang-kadang anak-anak itu udah menentukan nih modelnya pakai apa, pakai add-on misalnya. Pas masuk ke bisnis plan sama sekali nggak ada menyebutkan kalau dia menggunakan model add-on gitu. Nggak tahu ngarang sendiri panduannya dari mana itu bikin strategi-strateginya. Harusnya kan lebih gampang kalau menggunakan yang sudah ada. Tinggal kita imitasi aja, adopsi, kemudian tadi disesuaikan dengan perusahaannya. Jadi seperti yang di video sudah dijelaskan. Kenapa bikin yang baru lagi gitu. Bikin aja yang sudah ada. Perusahaannya udah dapat semua. Kelompok sudah. Ini angkatan 2023 yang tidak masuk ini. 1, 2 nggak masuk. Itu biasanya di kelompok 1 ini ya. Siapa yang kelompok 1 di sini? Siapa yang kelompok 1? Ya siap-siap aja.
langsung ya berturut-turutan 7 tahun siapa. Case 8 modern